Tangisan dan teriakan warga pecah di Dusun Tabejou, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Selasa, 3 Februari 2026. Sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil datang berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan, melakukan eksekusi lahan dan bangunan. Suasana mendadak mencengkam. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan tersebut histeris, mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum tuntas. Perempuan itu adalah Maria Bakar Besi, akrab disapa Ona, salah satu warga terdampak yang tercatat sebagai tergugat 7 dalam perkara tersebut. Ona mengaku telah menempati rumah di lokasi itu sejak 1986. Eksekusi tersebut terdampak pada 7 rumah warga, masing-masing milik Berkining Keula, tergugat I, Corneles Balsala tergugat 2, Melkias Mosin tergugat 3, Martin Aponi, tergugat 4, David Putirulan tergugat V, Jacoba Nanlohi tergugat 6, dan Maria Bakar Besi tergugat 7. Pelaksanaan eksekusi mengacu pada Surat Penetapan Eksekusi Nomor 8 PN PDT Eksekusi 2025 PN Amjo Nomor 106 PDTG 2023 PN Amjo Nomor 31 PDT 2024 PT Amp tentang perintah eksekusi dengan Albertina Rehata sebagai pihak penggugat. Persoalan semakin rumit saat warga kembali digugat di pengadilan. Mereka pun mengajukan perlawanan hukum dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah. Ona mengungkapkan, dalam proses Aan Maning di Pengadilan Negeri Ambon, Ketua PN Ambon, Nova Laura Sasube sempat menyampaikan bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Namun kenyataan eksekusi tetap dilakukan. Ia mempertanyakan kekuatan hukum putusan MA yang seharusnya menjadi putusan tertinggi. Ironisnya, sertifikat yang dijadikan dasar eksekusi disebutkan masih dalam status blokir di Badan Pertanahan. Bahkan, pemilik putusan Mahkamah Agung saat eksekusi berlangsung disebut tengah berada di kantor pertanahan untuk mempertanyakan sikap dari Pengadilan Negeri Ambon. Warga pun dengan tegas tidak akan meninggalkan lahan yang telah mereka tempati lebih dari 2 dekade itu. Di tengah keputusasaan, warga tergusur masih menyimpan harapan. Mereka berencana temui Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dalam agenda rutin Jumat mendengar keluhan warga. Tak hanya itu, Ona berharap persoalan ini dapat perhatian dari DPRD, Gubernur Maluku, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Saat eksekusi itu, mereka korban penggusuran tak tahu harus tinggal di mana. Sempat diharapkan agar kawasan-kawasan milik pemerintah Kota Ambon dapat menampung mereka sementara. Tentu harapan besar dan kepastian hukum dapat dijawab seadilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Tinggal di sini sejak tahun 1986. Ya, katong sudah menempati tanah ini karena waktu katong tinggal di sini belum ada berbicara mengenai siapa punya. Katong tahu ini Krespati punya. Sampai ke tingkat Mahkamah Agung, katong diarahkan bahwa jika ingin tetap menempati tempat ini, katong harus melakukan upaya kekeluargaan dengan pihak Suplanit. Disitulah katong terbentuk surat sewa menyewa dengan pihak Suplanit. Lalu di dalam sewa menyewa itu ada satu poin yang sangat menguntungkan katong, ada apabila katong sudah menempati tanah itu dan katong menyewa sampai batas waktu 20 tahun, tanah itu milik katong. Janji Ibu Ketua Pengadilan mengatakan bahwa kalau ada 2 putusan di satu lahan, tidak bisa dieksekusi. Harus dipending. Lah, karena katong tahu dipending, lah ini proses seperti apa yang harus katong ikuti? Katong orang ini sudah jadi korban. Ya kan? Katong dikorbankan atas keegoan dompun tanah yang tidak jelas. Dalam keadaan eksekusi ini, sertifikat yang dia bilang dia eksekusi ini, yang atas sertifikat ini, dia punya sertifikat induk, bahkan pecahan, semua sementara diblokir pihak pertanahan. Jadi begini, kalau bilang keluar, katong tidak akan keluar dulu ya. Maksudnya begini, dalam artian
ada perlawanan hukum yang katong lakukan. Katong ini di bawah putusan Mahkamah Agung. Perlawanan hukum dari pihak ketiga, dari pemilik putusan Mahkamah Agung, dia sedang berproses. Harapan mereka yang paling besar itu satu, kepada Katompung Bapak Bode Winotimena. Yang kedua, Katong punya anggota-anggota DPR kota maupun provinsi, bahkan RI, Gubernur Maluku. Katong punya harapan bahwa Katong ini tidak diperhitungkan kehidupannya di sini dan keberadaannya. Padahal Katong ini hidup paling lama di sini. Di sini ini masih utang, Katong tinggal di sini masih utang, tapi Katong tidak dipertimbangkan sama sekali oleh pihak Pengadilan Negeri Ambon. Makanya Katong mengharapkan bahwa Katong tidak akan tinggal diam, dan Katong akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Karena sertifikat itu, kalau perbeta banyak sertifikat tuh yang timbul atas dasar ini. Jangan bicara omong kosong. Contohnya yang seperti sertifikat ini. Kenapa sertifikat ini ada diblokir tapi bisa dieksekusikan? Itu satu. Jadi Katong minta kepada Bapak Bode Winotimena, mungkin hari Jumat ini besok Katong 7 akan ada dalam jumpa bersama Bapak Bode Winotimena. Karena Katong akan mengeluarkan unek-unek semua di situ. Dan prosesnya Katong yang merasa dirugikan, Katong akan sampai ke Mahkamah Agung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.